Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ketemu lagi di part 3 untuk pedagogik soal SKB CPNS, materi bahasa Indonesia untuk formasi PGSD atau guru SD. Buat teman-teman, sebelum kita masuk langsung ke pembahasan ataupun soalnya, buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya terlebih dahulu supaya nanti kalian tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol like dan juga share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat ya teman-teman semua. Baik, seperti biasanya ini adalah part terakhir untuk pedagogik yang dengan materi bahasa Indonesia ya untuk guru SD. Saya minta koreksinya nanti kalau ada yang salah ya, otomatis itu. Kode oke. Kita langsung masuk ke yang soal pertama. Pendekatan untuk mendapatkan tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca adalah contoh pendekatan deskripsi jenis apa? A. Pendekatan ekspositoris, B. Pendekatan impresionistik, C. Pendekatan menurut sikap pengarang, atau D. Pendekatan realistik. Ya, jawabannya yang B ya, pendekatan impresionistik ya. Mari kita simak pembahasannya. Jadi jenis-jenis pendekatan deskripsi itu pertama adalah ekspositoris. Itu adalah kita berusaha agar deskripsi yang kita buat dapat memberi keterangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat seolah-olah ikut melihat atau merasakan objek yang kita deskripsikan itu ya. Kemudian kalau pendekatan impresionistik adalah untuk mendapatkan tanggapan emosional pembaca ataupun kesan pembaca. Jadi corak deskripsi ini itu diantaranya juga ditentukan oleh macam kesan apa yang diinginkan oleh penulisnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan menurut sikap pengarang. Itu maksudnya adalah sangat bergantung kepada tujuan yang ingin dicapai. Sifat objek serta pembaca deskripsinya itu bagaimana, seperti itu. Oke, gitu ya. Lanjut nomor 2. Menentukan tema atau amanat apa yang disampaikan, kemudian menetapkan sasaran pembaca, merancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema perkembangan dan akhir cerita. Kemudian yang keempat, memerinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Kemudian yang kelima, menyusun tokoh dan perwatakan, serta latar dan juga sudut pandangnya. Karakteristik di atas adalah pengembangan dari paragraf apa? A. Narasi, B. Deskripsi, C. Ekspositori, atau D. Sudut pandang persuasif. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan kelima, karakteristik di atas itu merupakan ciri dari narasi ya. Jadi jawabannya adalah narasi. Nggak perlu dijelaskan lagi ya kalau udah jelas. Oke, nomor 3. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data dengan mengamati objek yang akan dideskripsikan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun data tersebut dalam urutan yang baik atau menyusun kerangka karangan. Yang keempat, menguraikan kerangka karangan menjadi deskripsi yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Kemudian yang kelima adalah ditentukan tujuan. Langkah menyusun paragraf deskripsi yang benar adalah mana? A. 15234 atau B. 15432 atau C. 15324 atau D. 13425. Nah, depannya udah kelihatan di jawabannya yang satu semua ya, karena memang jawabannya satu semua. Cuma yang kedua yang mana nih? Ya, jawabannya yang A ya. Jadi langkah-langkahnya adalah 1, 5, 2, kemudian 3, kemudian 4 begitu. Ini nggak perlu dijelasin ya. Oke, yang keempat. Berikut ini yang berhubungan dengan paragraf eksposisi, kecuali apa? A. Memaparkan definisi atau pengertian, B. Memaparkan langkah-langkah melaksanakan suatu kegiatan, C. Menyampaikan informasi, atau D. Mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Ya, jawabannya yang D ya, mengajak pembaca untuk menerima paparan tersebut. Di sini ada kata-kata kecuali ya. Jadi pembahasannya adalah paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan juga menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar para pembaca menerima dan juga mengikutinya. Ciri-ciri paragraf eksposisi yang pertama adalah memaparkan definisi atau pengertian. Kemudian yang kedua adalah memaparkan langkah-langkah, metode, dan juga cara melaksanakan kegiatan. Oke, itu ya bisa dipahami ya. Lanjut nomor 5. Berikut ini yang berhubungan dengan paragraf argumentasi, kecuali
A. Mengungkapkan ide atau gagasan. B. Menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. C. Mengenali sumber ide dari pengamatan atau pengalaman dan juga dari pengamatan, pengalaman dan penelitian. Atau yang D. Penutup biasanya berisi penegasan tentang ide atau gagasan. Ingat ya, paragraf argumentasi ini kecuali. Ya, jawaban adalah yang D ya, penutup biasanya berisi penegasan tentang ide atau gagasan. Kenapa? Sekarang kita simak pembahasannya. Jadi karangan argumentasi itu adalah jenis paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, dan juga pendapat penulis dengan disertai dengan bukti dan juga fakta. Nah, di sini ciri-cirinya ada pertama adalah menjelaskan pendapat agar pembaca yakin. Yang kedua, memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman dan juga penelitian. Kemudian yang keempat adalah penutup berisi kesimpulan, bukan isi atau gagasan, ya kan? Gitu. Oke, lanjut ya, nomor 6 ya. Berikut ini ciri dari surat pribadi. Ya, ciri dari surat pribadi. Yang A, penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis. B, format surat bebas. C, memiliki kop surat atau kepala surat. Atau D, memiliki penutup surat. Nah, ini kelihatan lah jawabannya ya. Jawabannya yang C ya, memiliki kepala surat. Nggak mungkin ya surat pribadi pakai kepala surat. Oke, di sini ya, ini udah nggak perlu jelasin sebenarnya, tapi di sini tidak menggunakan ini ya, contoh ciri-ciri surat pribadi, tidak pakai kop surat, tidak menggunakan nomor surat, tidak pakai salah pembuka dan juga penutup surat itu bervariasi, penggunaan bahasa bebas sesuai dengan keinginan penulis, kemudian formatnya juga bebas, gitu. Oke, lanjut nomor 7. Surat resmi yang digunakan oleh perusahaan atau badan usaha menurut kepentingan dan pengirimannya termasuk ke dalam jenis surat apa? A. Surat pribadi. B. Surat dinas pemerintah. C. Surat niaga. Atau D. Surat sosial. Ya, jawaban adalah yang C ya, surat niaga. Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi jenis-jenis surat menurut kepentingan yang pertama adalah surat pribadi ya, jelas. Kemudian surat pemerintah berarti surat resmi yang digunakan instansi pemerintah ya untuk kepentingan administrasi kepemerintahan. Kemudian kalau surat niaga nih adalah surat resmi yang digunakan untuk perusahaan dan juga badan usaha. Jadi pakainya surat niaga. Kalau surat sosial itu surat resmi yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba atau non-profit. Gitu. Oke, nomor 8. Berikut ini termasuk unsur intrinsik puisi kecuali A. Tema, B. Amanat, C. Tokoh, atau D. Gaya bahasa. Ingat ya, puisi. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Jadi untuk ini karena ini puisi, berarti untuk unsur intrinstiknya nggak ada tokoh, ya kan? Jadi unsur intrinsik sebuah puisi terdiri dari tema, amanat, sikap atau nada, perasaan, tipografi, enjambment, ya kan? Tipografi ataupun aku lirik, rima, citraan, dan juga gaya bahasa. Nggak ada tokoh. Ini puisi, gitu ya. Ditanya kan kecuali, gitu. Oke, lanjut nomor 9. Berikut ini termasuk unsur ekstrinsik dalam puisi, kecuali apa? A. Latar belakang penciptaan. B. Kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan. C. Pandangan hidup pengarang. Atau D. Pembuatan alur yang sesuai. Ya, jawabannya adalah yang D ya, yang D. Karena pembahasan unsur ekstrinsik puisi itu ada 1, 2, 3 ya. Jadi latar belakang penciptaannya apa, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan bagaimana, kemudian pandangan hidup pengarang sendiri itu bagaimana, seperti itu. Jadi yang di sini bukan termasuk unsur ekstrinsik adalah pembuatan alurnya ya. Karena ini puisi nggak ada alur, ngapain puisi ada alur, ya kan? Kemudian nomor 10. Berikut ini contoh prosa yang termasuk sastra klasik kecuali. Ya, ingat ya, kecuali A. Roman, B. Fabel, C. Legenda, atau D. Hikayat. Sudah kelihatan ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi sastra modern termasuk di dalamnya adalah prosa baru, yaitu mencakup roman, novel, kemudian cerpen gitu ya. Nah, karya klasik contohnya berarti cerita rakyat, dongeng, legenda, hikayat, epos gitu kan, mite dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut nomor 11. Langkah-langkah membuat parafrase prosa dari puisi ya. 1. Menulis ulang puisi dalam bentuk prosa. 2. Baca puisi berulang-ulang hingga paham. Kemudian tambahkan kata atau tanda baca sesuai dengan pemahaman dengan tanda kurung. Atau udah ya. Urutan yang benar dalam membuat parafrase puisi yang benar itu mana? Yang menjadi prosa. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3, atau 3, 1, 3, 2.
Nah, jawaban adalah yang C ya. Jadi sudah ada di sini ya. Jadi urutannya 213. Sebenarnya urutannya nggak usah dijelasin lagi. Oke, lanjut ya. Soal terakhir. Pendekatan yang dipakai untuk mengapresiasi sebuah drama, yaitu dengan membandingkan tiap-tiap kesatuan peristiwa, sehingga sampai pada suatu kesimpulan bagaimana citra atau ide yang hendak disampaikan disebut dengan apa? A. Pendekatan segi fungsi, B. Pendekatan derajat peristiwa, C. Pendekatan terhadap tema, atau D. Pendekatan dari sudut gaya. Oke, jawabannya adalah yang C ya, pendekatan terhadap tema. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi di sini, ini pendekatan dari fungsi. Ini adalah hal ini biasanya dihubungkan dengan peranan yang dapat dimainkan oleh drama. Kemudian kalau pendekatan derajat peristiwa, berarti pembahasan ini berhubungan dengan alur, yaitu dalam bentuk bagaimana derajat peristiwa seperti eksposisi, komplikasi, krisis, dan juga sampai kepada penyelesaian. Kemudian kalau pendekatan terhadap tema, berarti hal ini kita dihadapkan kepada perbandingan tiap-tiap kesatuan peristiwa sehingga sampai pada suatu logika atau kesimpulan bagaimana citra atau ide yang hendak disampaikan. Kemudian pendekatan terhadap drama di sini berarti berkaitan dengan segi aliran karya sastra, misalnya realisme, naturalisme, ekspresionisme gitu ya. Kemudian kalau pendekatan dari sudut gaya berarti di sini menyangkut bagaimana perkembangan sistematika bangun drama itu dengan kaitannya terhadap pantulan gaya yang hendak diperlihatkan kepada pembaca. Seperti itu. Oke ya. Oke teman-teman semua, ini soalnya sudah selesai dan part 3 sudah selesai, alhamdulillah. Silakan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya teman-teman tahu notifikasi terbaru dari video aku selanjutnya. Dan juga jangan lupa nih untuk klik tombol like dan juga share kepada teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya ya dengan topik-topik atau tema-tema yang baru lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.